Selamat pagi, siang, petang, dan malam. Alhamdulillah, Mbak Mary hari ini bisa hadir bolang lagi di Barongan atau di rerumpunan. Ini saya posisi di kawasan Mojokerto, dan pada hari ini saya tidak sendiri. Secara kebetulan tadi ketemu Kang Dinar dan sama-sama punya waktu longgar, jadi kita berdua mencari bambu unik. Dan untuk itu mari kita lanjutkan perjalanan pulang berdua ini. Apa yang kita dapat nanti itu adalah amanah dan wajib kita syukuri dan kita rawat di rumah. Oke dulur, tidak terlalu lama kita dalam pembukaan pada hari ini. Situasinya redup karena sudah menjelang petang. Untuk itu mari kita lanjutkan pencarian bambu unik. Ini jalur rumpunnya. Rumpun di area pekarangan kampung, dan di sana ada Bapak E yang lagi bakar sampah kelihatannya. Di depan sini sudah saya temukan sekecil ini loh. Ini kecil sekali loh. Unik. Ujungnya ini masih mengerucut ya, atau lincip ya, ini loh. Dan ini pering bambu kecil. Yuk kita ke depan sedikit ya. Di sana kelihatannya kok ada yang gitu sahdu gitu ya. Pembolangan hari ini diselingi dengan suara mesin brostel. Itu mungkin penggilingan kopi atau sejenisnya, karena kita tidak jauh dari tempat permukiman warga, jadi terkadang aktivitas warga itu terdengar. Tak apalah, biar menjadi background. Rumput jalu biasanya gini loh. Oke, ini kita skip dulu ya, kita fokus mencari hasil dulu, nanti kita review setelah kita eksekusi. Kita berhentikan dulu kameranya ya. Oke lur, ini aktivitas warga Temon Pondok Palung. Kita nyampe di sini ya kurang tahu ya, ini sama mbok ini. Nah, video ini ngeten iki. Tempreng ngeten iki. Sampe gambare. Oke. Gambare mboke. Sapine kathah, Mbok? Sapine kathah? Aman pakai spray ngoten ta? Boten padas spray, namun damel video ten pring. Damel video ten pring didamel konten. Ten kene YouTube. Ngen bekne anak putri ningali mbah ni biyen tau ndolek ngene-ngene iku ngoten lho, Pak. Mboten padas spring Lah kados ngeten iki lak pring catet ta, Mbok. Nah, ngaten iki wau klebondut gambare. Ya itu tadi lur ya, sedikit sekelumit omongan sama Mbok yang lewat. Iya.
Jadi bahan kita kalau ketemu yang punya rumpun alias yang punya pekarangan, kita harus mendahului, jangan sampai kita yang didahului. Mendahului, tegur sapa, pasti beliau itu penasaran. Yang pertama yang dipertanyakan itu cari apa, golek opo, nah itu bahasanya. Karena kita ini orang Jawa, ya seperti itu bahasanya. Jadi tidak ada bahasa yang direkayasa dalam komunikasi, ya asal muni gitu aja lur. Jadi komunikasi seperti itu sering kita temui, dan ngomong-ngomong seperti itu juga sering kita jumpai di mana kita melakukan pembolangan di area rumpun. Ini Mbak Mary juga lagi serius menelusuri area sini lur. Ya baru kali ini Mbak Mary melakukan serius, biasanya ya nyantai. Ya karena lingkungan yang belum tahu kegiatan kita, jadi sedikit banyak kita harus bisa memberikan jawaban yang pas dari pertanyaan yang dilontarkan. Sambil kita ngobrol, kita juga mencari yang lebih unik dari yang unik. Jadi kalaupun di hutan tidak seperti di perkampungan loh. Kita menjumpai di hutan itu pastinya itu rerumpunan dan tumbuh-tumbuhan. Tapi kalau di kampung, selain kita menjumpai rerumpunan, tentunya kita suatu saat pasti menjumpai yang punya atau tetangga yang punya. Jadi sangat diperlukan komunikasi yang super. Artinya super itu ya dengan bahasa-bahasa masing-masing. Assalamualaikum. Ini ada yang agak lama lor. Ruas pendek seperti sabdo. Di atas sumur tua. Ini sumur lor. Ini sewu mbak. Menurut gambar nggih. Sama kenangan anak putu mbah. Kersane Semerat mriki biasa dusun pundi. Nah, punten. Nah, likak-liku seperti ini kadang-kadang itu Samburoso lur, tapi ini bukan. Lekuknya seperti Samburoso. Nah, kita lanjut komunikasi. Itu adalah bahan utama yang perlu kita lestarikan, komunikasi ya. Komunikasi akan nyambung manakala bahan yang dijadikan itu mudah diterima oleh satu sama yang lain. Artinya bahan awal kita komunikasi sesederhana mungkin agar apa yang di depan kita itu bisa menangkap atau menerima. Lagi-lagi saya sampaikan di sini lur, di saat kita bolang, di saat kita di area rumpun di perkampungan, tidak luput dari background
suara speaker maupun suara sound system. Itu adalah tanda-tanda kalau kita pembolangan dilakukan di area perkampungan. Jadi ya mohon disadari dan mohon dimengerti juga. Seandainya ada background masuk, ada suara lain masuk di dalam konten-konten kita, disitulah bedanya antara di hutan dan di perkebunan kampung atau di perkampungan. Karena itu terkadang kita itu bolang di hutan, terkadang pula kita bolang di perkampungan. Jadi bisa dimengerti kalau di perkampungan pasti ada suara lain yang masuk dalam konten kita. Kita cari Kang Dinar dulu lur. Dari tadi tidak kelihatan sambil meninggalkan rumput ini. Yang jelas Mbak Mary tadi dapat pakem yang sangat unik. Belum bisa menjelaskan apakah itu masuk jalu atau hanya tumpuan ruas. Nah, nanti kita eksekusi.